Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan nama saya Andriana dan teman saya Zuhruf Salsabila dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas tentang struktur hadis. Yang pertama, pengertian sanad, matan, dan rawi. Sanad dari segi bahasa berarti bagian bumi yang menonjol, sesuatu yang berada di hadapan Anda dan yang jauh dari kaki bukit ketika Anda memandangnya, atau menjadi sandaran dan tempat bersandar. Adapun secara istilah, sanad adalah rangkaian para periwayat hadis yang menghubungkan kepada redaksi hadis, atau para periwayat hadis yang menukilkan atau menyampaikan hadis kepada kita. Dengan kata lain, sanad adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis dari tingkatan sahabat hingga hadis itu sampai kepada kita. Jadi, yang perlu dicermati dalam memahami hadis terkait dengan sanadnya ialah keutuhan sanadnya, jumlah sanadnya, perawi akhirnya. Dalam sanad sendiri memiliki istilah-istilah, yaitu isnad, musnid, dan musnad. Juga ada jenis-jenis sanad dalam hadis, yaitu sanad ali dan sanad nazil. Yang selanjutnya ada matan. Secara etimologis, berarti segala sesuatu yang keras bagian atasnya, punggung jalan atau muka jalan, tanah keras yang tinggi. Matan secara terminologis adalah redaksi hadis yang menjadi unsur pendukung pengertiannya. Penamaan seperti itu barangkali didasarkan pada alasan bahwa bagian itulah yang tampak dan yang menjadi sasaran utama hadis. Jadi penamaan itu diambil dari pengertian etimologisnya. Sedangkan secara istilah adalah kalimat setelah berakhirnya sanad suatu hadis. Yang disebut matan dalam ilmu hadis adalah perkataan yang disebut pada akhir sanad, yakni sabda Nabi SAW atau isi hadisnya. Dengan kata lain, matan adalah redaksi dari hadis. Terkait dengan matan, yang perlu dicermati dalam memahami hadis adalah ujung sanad sebagai sumber redaksi, apakah berujung pada Nabi Muhammad atau bukan. Matan hadis itu sendiri dalam hubungannya dengan hadis lain yang lebih kuat sanadnya. Selanjutnya dengan ayat dalam Al-Quran, apakah ada yang bertolak belakang. Yang ketiga ada rawi, menurut bahasa, adalah orang yang meriwayatkan hadis dan semacamnya. Sedangkan menurut istilah yaitu orang yang menukil, memindahkan, atau menuliskan hadis dengan sanadnya baik itu laki-laki maupun perempuan. Seorang perawi memiliki peran yang sangat penting, karena sah atau tidaknya sebuah hadis juga tergantung padanya. Oleh sebab itu, jumhur ahli hadis, ahli usul fiqih, menetapkan beberapa syarat bagi perawi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Islam, karena yang direwayatkan adalah hadis, sabda dari Rasulullah SAW, maka yang meriwayatkan haruslah beragama Islam, dan periwayat yang agamanya selain Islam, menurut ijma', periwayatannya tidak dapat diterima meskipun dia bukan pendusta. Yang kedua, balik. Yang dimaksudkan balik adalah usia yang cukup saat meriwayatkan hadis, walaupun ketika menerimanya belum balik. Sampai umur adalah dasar untuk menetapkan seseorang itu mempunyai paham dan pengertian. Yang selanjutnya ada adil, memiliki sifat adil dalam kepribadiannya. Kata adil dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang. Sedangkan dalam bahasa Arab berasal dari kata al-adl, masdar dari kata adalah, yaitu orang muslim yang balik dan berakal yang tidak mengerjakan dosa besar dan kecil. Rawi adil setidaknya memenuhi 5 syarat sebagai berikut. Islam, mu'alaf, meninggalkan perbuatan fasik, meninggalkan sifat-sifat yang merendahkan kewibawaan, bukan orang yang pelupa. Syarat selanjutnya yaitu dabit, artinya menangkap dengan tepat tanpa yang didengarnya dan dihafalnya, sehingga ketika dibutuhkan ia dapat menyebutkan atau melafalkan kembali dengan tepat. Dabit itu ada 2, yaitu dabit sadar, yaitu seorang perawi yang hafal sebuah hadis dan tertancap di dalam hatinya. Yang kedua, dabit kitab, yaitu tulisan milik perawi yang memuat hafalan sebuah hadis dengan syarat tulisannya tersebut telah dibandingkan dan dirujuk dengan gurunya.
Yang terakhir ada tidak syadz, artinya hadis yang diriwayatkan tidak berlawanan dengan hadis yang lebih kuat atau bahkan berlawanan dengan Al-Quran. Adapun metode yang pas untuk mengetahui syadz atau tidaknya suatu hadis adalah dengan menggunakan metode perbandingan dengan cara mengumpulkan semua sanad hadis dengan tema serupa. Kemudian dibandingkan dengan menganalisis biografi serta kualitas setiap rawi di seluruh sanad-sanadnya. Apabila seluruh rawi siqah, adil dan dapit, maka hadis tersebut tidak syadz. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan kita mengenai perbedaan antara sanad, matan, dan juga rawi. Pada dasarnya, pengertian sanad, matan, dan rawi pada poin A sudah sangat menggambarkan perbedaan antar ketiganya. Sehingga pada poin ini, kita menggunakan format dalam bentuk tabel sehingga lebih mudah dipahami begitu. Langsung saja, perbedaan yang pertama antara sanad, matan, dan rawi adalah sanad merupakan rangkaian periwayat hadis yang menyambung sampai kepada Nabi Muhammad. Adapun matan merupakan isi atau redaksi dari sebuah hadis, dan rawi adalah orangnya yang meriwayatkan sebuah hadis tersebut. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan tata letak penulisan antar ketiganya. Adapun sanad terletak pada awal riwayat sebuah hadis, dan matan ditulis atau disebutkan setelah sanadnya berakhir. Kemudian rawi disebutkan setelah matan atau terletak di akhir riwayat hadis. Yang ketiga, sebuah sanad digunakan untuk menjaga keaslian dari matan hadis. Dan matan menggunakan ujung sanad sebagai redaksi apakah hadis tersebut sampai kepada Nabi Muhammad atau tidak. Sedangkan rawi harus memenuhi syarat-syarat untuk bisa disebut sebagai seorang perawi. Dan yang terakhir, sebenarnya sanad sudah dikenal sejak sebelum datangnya Islam. Namun, pengutipan mayoritas digunakan dalam mengutip hadis-hadis nabawi, sehingga baru digunakan. Kemudian, matan hampir semua ajaran Rasul itu dinarasikan oleh para sahabat. Namun tidak ada pembukuan pada kala itu, sehingga maklum jika lafadznya memiliki redaksi yang berbeda-beda. Namun maksudnya itu sama, sehingga hal tersebut dinamakan sebagai riwayah bimakna. Dan yang terakhir, seorang perawi adalah orang yang membukukan hadis ke dalam sebuah buku hadis. Lanjut ke poin ketiga, yaitu tentang hubungan sanad, matan, dan rawi. Setelah memahami pengertian ketiganya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa ketiganya adalah unsur-unsur penting dari sebuah hadis, dapat dikatakan sebagai hadis yang sahih. Terlepas dari itu, ketika salah satu unsur itu tidak ada, maka sebuah hadis tidak dapat dikatakan hadis sahih dan tidak dapat diterima kebenarannya. Kemudian antara sanad dan rawi adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Tanpa adanya musnid atau orang yang membuat sanad, perawi juga tidak akan bisa membukukan sebuah hadis. Dan kemudian tanpa adanya sebuah matan atau redaksi hadis, para perawi juga tidak dapat meriwayatkan sebuah hadis. Selain itu, matan hadis juga tidak akan bisa tertulis atau tersampaikan tanpa adanya musnid atau orang-orang yang membuat sanad. Karena pada zaman Nabi, hadis-hadis itu tidak tertulis atau tidak dibukukan, sehingga untuk hadis itu bisa sampai kepada kita pada masa sekarang butuh adanya yang namanya musnid atau orang-orang yang menyampaikannya. Dan matan itu adalah pokok penting dari sebuah hadis, karena redaksi itu adalah kajian. Dan tanpa adanya redaksi, sebuah periwayatan tidak bisa dikatakan sebagai hadis. Dan yang terakhir adalah mengenai contoh sanad, matan, dan rawi dalam contoh hadis. Setelah mengetahui perbedaannya, kemudian pengertiannya, kita dapat mempelajari contoh-contohnya secara langsung dalam hadis. Dapat dilihat contoh pertama, langsung saja. Tadi sudah dijelaskan bahwa sanad itu terletak di awal hadis, sehingga pada hadis yang pertama ini sanadnya adalah mulai dari kalimat pertama, yaitu Haddatsana Amru bin Khalid
lola bla 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 itu sampai terakhir, yaitu an Abdillah bin Amri radhiyallahu anhuma. Adapun mulai ana rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ayul islami khairun sudah dikatakan sebagai matan atau redaksi dari hadis tersebut. Nah, dan yang terakhir yang di dalam kurung rawahul Bukhari termasuk sebagai perawi. Melihat dari hadis di atas, sanadnya itu dapat diartikan seperti ini. Abdullah bin Amr itu mendapatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Dilihat dari sanad yang paling terakhir yang menyambung sampai kepada Nabi. Abdullah bin Amr mendapatkan hadis dari Nabi, lalu disampaikan kepada Abul Khair, kemudian disampaikan kepada Yazid, dan dari Yazid disampaikan kepada Alais, kemudian dari Alais disampaikan kepada Umar bin Khalid, dan dari Umar bin Khalid menyampaikan kepada perawi yang terakhir, yakni Imam Bukhari. Seperti itu, sehingga hadis ini dapat dikatakan sebagai hadis yang sahih karena sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Lanjut ke hadis yang kedua. Sama seperti contoh hadis yang pertama kali disebutkan merupakan sebuah sanad. Hadatsana Sulaiman Abu Rabi' qala hadatsana Ismail bin Ja'far qala sampai kepada an Abi Hurairah. Itu merupakan sanadnya. Jadi ketika kita mengartikan sebuah sanad dibaca dari yang terakhir, bahwa Abi Hurairah mendapatkan hadis dari Nabi SAW. Kemudian dari Abi Hurairah disampaikan, begitu seterusnya sampai kepada Sulaiman. Baru Sulaiman menyampaikan kepada perawi yang terakhir, yakni Imam Bukhari. Sekian penjelasan dari kami. Jika butuh contoh lebih lanjut, dapat dilihat di makalah kami. Kami menyediakan 3 contoh hadis, dan kami juga sudah menyediakan penafsirannya atau di mana sanadnya, di mana matannya, begitu. Semoga dapat dipahami penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.